ke soal nomor pertama. Nah, jadi seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya untuk bahasa Indonesia UTBK, adik-adik pastikan lihat dulu di soalnya. Jangan sampai kalian terpaku ke teksnya terlebih dahulu dan itu akan memakan waktu. Nah, jadi coba adik-adik perhatikan untuk soal nomor pertama. Jadi nomor pertama di situ dikatakan kalimat tidak efektif pada teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor berapa. Nah, jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, dia itu ada beberapa hal yang adik-adik harus perhatikan. Jadi misalnya kalimatnya tidak logis, huruf kapitalnya salah, ejaannya salah, terus tidak jelas subjek predikatnya, dan seterusnya. Nah, itu kan ada banyak ya adik-adik. Nah, tapi sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, ada 3 komponen yang adik-adik dahulukan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini untuk yang pertama, kebanyakan di dalam kalimat itu dia tidak efektif karena dalam hal ini dia itu menjelaskan tentang kesalahan tanda baca. Nah, jadi tanda baca salah. Oke, jadi kalau misalnya dari segi tanda baca yang salah, dalam hal ini kan ada banyak ya, kayak tanda petik 2, tanda hubung, tanda tanya, dan seterusnya. Nah, tapi kebanyakan di soal UTBK yang disalahkan itu kebanyakan adalah tanda koma. Nah, jadi adik-adik pastikan dulu, lihat dalam hal ini apakah kalimat itu penggunaan komanya sudah benar atau salah. Terus yang kedua, kebanyakan dia tidak efektif karena dalam hal ini tidak jelas subjek dan predikat. Jadi tidak jelas subjek dan predikat. Adik-adik, kalau misalnya kalian perhatikan di kalimat tersebut, kemudian kalian cek ternyata di kalimat itu cuma subjek atau ternyata cuma predikat. Nah, berarti itu dia tidak efektif karena syarat kalimat efektif itu minimal harus ada 2 unsur dan 2 unsur yang dimaksud adalah subjek dan predikat. Oke, misalnya Kak, saya sudah lihat dari segi tanda koma sudah benar. Terus subjek predikat di masing-masing opsinya itu sudah jelas ada, Kak. Nah, jadi gimana saya dapatkan kalimat tidak efektifnya? Jadi adik-adik bisa dapatkan lewat biasanya kalimatnya itu ada yang tidak baku. Nah, ada yang tidak baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekedar informasi, karena yang pertama lebih memudahkan adik-adik untuk pengerjaan soal, berarti adik-adik fokus dulu di tanda komanya. Cek, pastikan semua penggunaan tanda koma itu benar atau salah. Oke adik-adik, coba perhatikan untuk yang pertama. Ini kan berarti kita lihat dulu dari segi tanda baca komanya, apakah benar atau salah. Dan ada catatan yang akan kakak berikan, kalau misalnya dari segi tanda koma, adik-adik perhatikan dulu untuk dari segi penggunaan konjungsi. Jadi kalau misalnya dari segi penggunaan konjungsi, dia itu ada yang didahului tanda koma dan ada yang tidak boleh didahului tanda koma. Nah, sekarang kita belajar dulu dari segi konjungsi. Oke, dari segi konjungsi tengah kalimat. Yang didahului tanda koma. Nah, jadi dalam hal ini, kalau adik-adik temukan di dalam kalimat itu ada konjungsi tersebut, berarti dalam hal ini pastikan sebelum konjungsinya itu harus ada tanda komanya. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya di tengah kalimat ada konjungsi tetapi, pastikan sebelum tetapi itu harus ada tanda komanya. Terus yang kedua, kalau misalnya di tengah kalimatnya itu ada berupa konjungsi sedangkan, maka sebelum sedangkan itu pastikan ada tanda komanya. Terus yang ketiga, kalau misalnya di tengah kalimatnya itu ada konjungsi melainkan, oke, maka pastikan sebelum komanya itu harus ada tanda komanya. Dan terakhir,
Kalau misalnya dalam hal ini kalian temukan ada konjungsi yaitu atau yakni, maka sebelum konjungsinya itu harus ada tanda koma. Jadi adik-adik kalau bisa diingat dari segi konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Jadi kalian cek dulu di dalam kalimatnya apakah ada konjungsi-konjungsi yang kakak tuliskan ini. Kalau misalnya ada, berarti pastikan sebelum konjungsinya itu tanda komanya harus ada. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, adik-adik ini kan ada beberapa ya, tetapi sedangkan melainkan yaitu yakni. Nah, dalam hal ini adik-adik ingat saja clue-nya TSM ya. Nah, jadi ini clue-nya. T-nya itu adalah konjungsi tetapi, S-nya itu adalah sedangkan, M-nya itu adalah melainkan, dan Y-nya itu yakni atau yaitu. Jadi ingat, untuk clue-nya TSM ya, konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Oke adik-adik, silakan adik-adik kalau mau difoto atau di screenshot sebelum kita cek di masing-masing kalimatnya. Oke, sudah? Oke, kalau gitu kita hapus ya. Sekarang kita cek dulu, pastikan dari kalimat opsi alfa itu ada konjungsi yang kita tuliskan. Kalau memang ada, harus sebelum konjungsinya ada tanda koma. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kalimat 1. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Kalau kita cek di konjungsi TSM ya, tidak ada konjungsi tersebut ya, berarti 1 aman. Terus kita lihat di opsi Bravo kalimat 3. Kalimat 3 ada enggak di situ konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, yaitu, yakni? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita cek lagi di opsi Charlie kalimat 5. Nah, opsi Charlie di kalimat 5, di situ apakah ada konjungsi dengan clue TSM ya? Oke, tidak ada juga, berarti aman. Nah, sekarang kita lihat di opsi Delta kalimat 7. Kalimat 7, apakah di situ ada konjungsi dalam clue TSM-nya atau tidak? Wah, ternyata ada ya. Kalau kita cek di situ ada konjungsi tetapi. Nah, tadi ingat dalam hal ini clue TSM ya adalah konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma, dan T-nya itu adalah konjungsi tetapi. Pastikan sebelumnya ada koma. Apakah di dalam kalimat 7 ini ada tanda koma sebelum tetapi atau tidak? Nah, tidak ada ya. Berarti dalam hal ini untuk penggunaan kalimat efektif dari segi tanda koma, ternyata ada yang salah yaitu di kalimat ke-7. Berarti jelas ya kalau misalnya untuk kalimat tidak efektifnya ada di opsi D dengan alasan penggunaan tanda komanya salah. Jadi harusnya sebelum tetapi itu ada koma tetapi tidak diberikan di dalam kalimat itu. Jadi adik-adik ingat catatan kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, yang pertama lihat dari segi penggunaan tanda baca, tanda komanya dicek dulu. Terus yang kedua tidak jelas subjek predikatnya, dan yang terakhir adik-adik boleh cek di kalimat itu apakah di kalimatnya ada yang tidak baku. Kalau memang ada berarti itu tidak efektif. Itu 3 komponen yang kebanyakan di soal alasan kalimat itu kenapa tidak efektif.